Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu, ternyata Allah sudah lebih dulu tahu apa yang kita butuhkan, dan Allah lebih mau untuk menyediakan atau mengadakannya untuk kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang senang untuk memberkati anak-anaknya. Jadi, berhentilah untuk menjadi orang yang suka berpikir overthinking, berhentilah untuk memikirkan semuanya, sampai kita harus sakit karena kita stres dengan banyaknya pikiran yang ada membelenggu hidup kita. Berhentilah untuk uring-uringan, memikirkan soal-soal kehidupan jasmani ini. Sebab sekali lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang senang memberkati anak-anaknya. Puji Tuhan. Dia bahkan paling tidak bisa untuk melihat kita kekurangan atau tidak punya apa-apa. Makanya Daud pernah memberi kesaksian tentang hal itu. Dalam Mazmurnya di kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25, di sana Daud menceritakan bahwa dari semenjak dia muda bahkan sampai dia menjadi tua, dia tidak pernah mendapati bahwa orang benar itu ditinggalkan, dan bahkan keturunannya, kata Daud, harus meminta roti. Nah saudara, hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara semua, kita melihat satu kisah dari firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes pasal 21. Kita akan membaca mulai ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ini kisah tentang Petrus dan kawan-kawan. Singkat cerita, setelah penyaliban Yesus, murid-murid ini seperti orang-orang yang kehilangan arah dan pegangan. Seorang hamba Tuhan senior, saya ingat dia pernah berkhotbah, dia katakan bahwa Petrus ini, dia bahkan kembali ke profesi lamanya. Dia kembali menangkap ikan karena dulunya memang dia adalah seorang nelayan. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi ketika itu? Firman Tuhan mencatat yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, alias song, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika hari mulai siang, Yesus dikatakan di firman Tuhan berdiri di pantai, dan mulai terjadilah percakapan di antara Yesus dan murid-murid ini soal ketiadaan lauk pauk. Dan spontan waktu itu Yesus langsung memberi instruksi kepada mereka untuk tebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu, kata Yesus. Dan instruksi itu ditutup dengan sebuah kalimat dari Yesus yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan memperoleh apa yang kamu cari sepanjang malam. Nah, saudara, saya seorang awam di dunia nelayan, begitu ya. Tapi paling tidak tahu lah ya bahwa proses penangkapan ikan itu umumnya selalu terjadi atau umumnya selalu dilakukan pada malam hari. Tidak ada para nelayan yang bekerja pada siang hari, Bapak Ibu Saudara. Dan Petrus dan kawan-kawannya ini pun sebagai mantan nelayan, saya yakin mereka juga pasti berpikir demikian. Tetapi itulah hebatnya Tuhan kita, yang tidak mungkin sekalipun menjadi mungkin. Dari yang sepanjang malam mereka sudah bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa, siang itu, ya, perhatikan, siang itu justru hasilnya sampai mereka pun bahkan tidak dapat lagi menarik jala itu karena begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap. Itu jelas dicatat dalam firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Karena kalau kita perhatikan di ayat 12 dan ayat ke-13, di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara, Yesus memberi mereka roti dan ikan. Saya berharap saudara menangkap pesan firman Tuhan hari ini ya. Saudara tidak usah khawatir. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, dan sekali lagi Allah sangat mau untuk mengadakannya untuk kita. Bahkan saudara, Allah menyediakan lebih dari yang kita minta loh saudara. Saudara perhatikan, di kisah ini dicatat bahwa waktu itu murid-murid mereka fokusnya adalah untuk cari ikan. Tapi jelas kita baca barusan di ayat 12 dan ke-13, Yesus kasih mereka ikan dan roti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang mengerjakan bagi saudara dan bagi saya itu jauh lebih banyak dari apa yang mampu untuk kita pikirkan dan kita doakan. Itu juga yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20, di situ Rasul Paulus berkata bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Allah tahu kebutuhanmu, Allah tahu kebutuhan saya, dan Allah sangat mau untuk mengadakan bagi kita. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang terlalu sukar, bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Dia bahkan memberi untuk kita jauh lebih banyak dari apa yang mampu untuk kita minta kepada Tuhan. Dia tahu, sebab Dia Allah yang maha tahu, dan Dia memberi tidak pernah tidak cukup untuk saya dan saudara, tapi selalu lebih dari yang kita minta kepada Tuhan. Asal Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian kita taat ya saudara. Murid-murid ini waktu Yesus suruh mereka untuk tebarkan ulang jala mereka itu, mereka tidak berbantah dengan Tuhan. Walaupun secara ilmu dunia penelayanan begitu ya, ilmu dunia penelayanan, hal itu rasa-rasanya kok tidak masuk di akal. Tidak ada sekali lagi proses penangkapan ikan itu terjadi di siang hari gitu ya. Tapi waktu Yesus suruh, mereka langsung lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak berbantah dengan Tuhan, mereka tidak pakai ilmu nelayannya mereka yang mereka kuasai selama ini. Dan hasilnya ketika mereka tidak berbantah dengan apa yang menjadi instruksi Yesus, hasilnya ketaatan itu mendatangkan berkat. Hari ini mari dengar apa yang menjadi instruksi Tuhan yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita dengar instruksi Tuhan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka saya jamin mujizat pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Pengadaan, bahkan penyediaan dari Tuhan, bahkan pelipat gandaan akan terjadi dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan sediakan, berkat-berkat Tuhan curahkan, berkat-berkat Tuhan beri untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya dan kebutuhan saudara, bahkan lebih dari yang mampu untuk kita pikirkan dan kita minta di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk Tuhan kita yang hebat. Mari sama-sama tundukkan kepala, pagi ini kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa dan keajaiban. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami percaya lewat firman Tuhan, Engkau berbicara bahwa Engkau tahu dan Engkau mau menyediakan bagi kami. Kami mau sambut berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan, Tuhan mengerjakan, Tuhan menanggung bagi kami, dan kami akan terus merasakan pertolongan, mujizat, anugerah Tuhan sempurna berlaku kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk bersekutuan dengan Tuhan pagi ini. Kami akan beraktivitas, sekali lagi kami minta tuntunan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.